الحكيم العليم. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Qur'anul Karim dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya lafal sadaqallahul azim dan sadaqa Rasulul Karim itu dari situ. Artinya Allah Maha benar ya, dan Rasulullah adalah as-sadiqul masduq, yaitu yang benar dan dibenarkan. Ada teman-teman mengatakan bid'ah, mengatakan ketika sadaqallahul azim itu cuma masalah munasabah saja, karena Rasulullah tidak membaca itu setiap selesai membaca Al-Quranul Karim, bahwa Rasulullah mengatakan hasbuk atau kafa, ya kan, tapi membaca itu tidak ada masalah, karena bahwa mengimani, meyakini bahwa semua yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala adalah benar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Saya kira hal-hal seperti itu juga penting. Alhamdulillahirabbil alamin, ahli Al-Qur'an, keluarga Allah Subhanahu wa taala dan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita menuntaskan pagi ini 3 juz atas izin Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Juz 24 dan 25 serta 26. Tentu kalau ditanyakan bagaimana adabut ta'amul ma'al Quran atau bagaimana ahli Al-Quran, sebetulnya sisinya sangat banyak sekali, bukan hanya ini. Jadi mulai dari mengimani Al-Quran, mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, belajar Al-Quran meskipun belak-beleku, ya kan, susah itu ya, kemudian bisa lancar Al-Quran, al-mahir bil Quran, pandai dengan Al-Quran, memahami Al-Quran, ya kan, menjadikan Al-Quran sebagai teman, lalu tersentuh dengan Al-Quran, kemudian mendakwahkan Al-Quran, menyebarkan Al-Quran, membuat lembaga yang mengajarkan Al-Quran. Semuanya itu adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala, biqadri ma tata'allaqu wa biqadri ma yata'allaqul insanu bihi, ya kan, fahuwal ahl. Sebatas orang itu seberapa terpautnya dengan sesuatu, maka itu disebut keluarganya. Kalau terpautnya 10%, ya menjadi keluarga 10%. Kalau terpautnya 20%, menjadi keluarga 20%. Kalau terpautnya, terikatnya 30%, ya seperti itu. Biqadri ta'alluqika bisyai' fa anta ahlun lahu. Sebatas berapa persen kamu terpaut dan terkait dengan sesuatu, disitulah posisimu terhadap sesuatu itu. Nah, makanya kaidahnya biqadri hammika. Jadi hammuka biqadri ma ahammaka. Perhatianmu terhadap sesuatu itu adalah tergantung juga kesedihanmu terhadap sesuatu. Kalau kamu sangat sedih dengan sesuatu, maka kamu akan beri perhatian. Orang yang sakit, di saat kita sedih banget, maka kita akan perhatian banget. Ketika sudah hilang dari perhatian dan kesedihan kita, maka perhatian kita juga berkurang. Begitu juga nyimak Quran. Nyimak Quran itu kalau perhatiannya kurang, maka dia ngobrol ke sana kemari dan seterusnya. Jadi itu luar biasa, Masya Allah. Naam. Hari-hari ini adalah hari-hari spesial buat kita, ya kan. Spesial itu pun juga berkelas, tidak ada spesial itu satu, nggak ada. Coba ini diperhatikan, spesial itu berkelas, tidak ada spesial itu satu orang, satu barang, itu nggak ada. Jadi orang yang paling jadi hatinya selalu bersama Allah itu adalah para nabi dan rasul dari jenis makhluk, ya kan, manusia.
itu pun berkelas ya. Seluruh nabi dan rasul itu hatinya tidak pernah terlepas dari Allah. Tapi itu pun juga berkelas. Makanya ada ulul azmi, ada para rasul, ada para nabi. Karena itu kelas namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari semua yang paling mulia dari jenis makhluk manusia dan meliputi makhluk yang lain cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul khalqi ajma'in. Itu pun juga banyak mendapatkan nasihat dari Allah dan kritikan dari Allah yang cukup banyak sekali ketika kita membaca Al-Quran. Subhanallahil azim. Maka Rasulullah juga pernah menangis ketika masalah fida, ya kan, padahal secara sempurna teori ijtihad sudah dilakukan. Subhanallah. Maka spesial itu tidak dalam satu kelas. Hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, satu berada di bulan Muharram. Kamis ada Kamis, Saum Kamis misalnya, dan berada di bulan Muharram, maka itu mulia. Beda dengan Kamis biasa, ya, gitu. Lalu Jumat itu Yaum Tasu'a, jadi hari yang ke-9, ya, bulan Muharram, ya. Dan Rasulullah bersabda, nanti kalau kami diberi umur oleh Allah, kami akan puasa. Dan Rasulullah belum sempat puasa di tanggal Tasu'a ini, karena Allah telah memanggil baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi juga tanggal 9 jatuh hari Jumat. Hari Jumat itu secara terpisah adalah mulia. Dan ketika jatuh di hari Muharram, maka mulianya double. Tapi memang puasa secara khusus di hari Jumat tentu makruh hukumnya. Nah, gitu. Yang gini-gini ini banyak, ya kan, spesial itu tidak satu, ya. Kemudian hari Sabtu, ya kan, maka jatuh di Yaum Ashura. Itu hari yang paling mulia mungkin dari seluruh hari. Mungkin kalau mau dibandingkan selain Ramadan, itu bandingannya adalah Yaum Arafah. Itu secara hadis lebih mulia Arafah. Begitu, tapi itu luar biasa. Tanggal 10 Muharram, Ashura, hari Sabtu. Tapi kalau seandainya tidak jatuh di mulia dan tidak ada ini, mengkhususkan puasa hari Sabtu pun juga makruh hukumnya, dan bahkan bisa sampai haram. Tuh, gitu. Ini ilmu. Ahad, ya kan. Apa Ahad jatuhnya yang Asyura itu apa-apa. Nanti Senin ketemu lagi. Luar biasa. Ini adalah keistimewaan spesial, tapi semuanya adalah berkelas. Biqadri, jadi ihtimamika takunu anta. Jadi dengan seberapa perhatianmu, disitulah kelasmu. Itu sangat clear banget dan tidak ada yang bisa membantah, ya kan. Jadi rumah diperhatikan maka bersih, istri diperhatikan pasti disayang, suami diperhatikan pasti disayang. Biqadri hammika takunu anta. Tergantung perhatianmu, itulah kelasmu di dalam sesuatu. Luar biasa. Dan ya termasuk hal-hal yang jadi tidak baik seperti marah, itu juga kalau kamu perhatian banget juga bisa ngerem, ya kan. Luar biasa kalau di simaan ini itu persis kayak kita berkomunikasi sama malaikat raqib dan atid. Begitu marah maka akan terekam di video dan akan terekam di Facebook. Sama persis ketika kita ngomong, malaikat raqib sama atid udah nyatet. Dan kalau mau menghapus harus dicek dan dihapus dari file. Begitu juga kalau mau jadi menghapus yang ada di malaikat raqib dan atid, nggak bisa. Harus taubatan nasuha. Begitu Ibu Lina, bahwa meskipun melakukan dosa besar, kalau
kemudian bertaubat nasuha, maka akan dihilangkan oleh Allah anggapannya. Tulisannya masih ada enggak? Bisa masih ada. Kesalahan apapun kalau sudah tidak dianggap oleh yang bersangkutan, maka itu tidak ada masalah. Dan itu artinya tobat. Ya kan, tobat itu jadi menyesal, nangis sama yang bersangkutan. Yang bersangkutan adalah Allah, karena yang punya otoritas untuk memaafkan. Ya udah, saya tidak anggap. Tapi bisa juga catatan itu masih ada. Catatan di hati, catatan di hari, bahwa di hari ini pas simaan pada ngobrol, itu catatannya masih ada. Di hati saya masih ada, di Facebook masih ada. Dan itu harus diqadha untuk dibuka dan dihapus. Tadi yang itu hapus gitu. Nah, itu caranya seperti itu. Maka jadi mengerikan sekali sebetulnya tadi. Jadi hammuka biqadri ma ahammaka. Perhatian Anda disitulah jadi kelas Anda. Sama Allah juga begitu, sama Rasul juga begitu, sama kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan Muharram juga seperti itu. Dan Allah memberikan khiyarat, pilihan. Kamu nggak kuat puasa, ada amal yang baik yang lainnya. Apa? Semua amal itu muaranya cuma satu. Ada orang yang beramal tapi ghaflah. Ghaflah itu lengah. Ghaflah itu lalai. Wala takum minal ghafilin. Jadi meskipun ngaji tapi pikirannya ghaflah. Meskipun sholat tapi pikirannya ghaflah. Meskipun puasa pikirannya ghaflah. Alhamdulillah, secara jenggereng, secara benda dicatat, tapi isinya nggak ada. Nah gitu, makanya ada asar, innallaha yaqbalu min salatil abdi biqadri ma yaqil. Nah gitu, Allah hanya menerima solatnya hambanya seberapa dia merenunginya. Jangan dikira kalau orang solat 4 rakaat diterima 4 rakaat. Enggak, dicatat 4 rakaat ya, tapi diterima bisa 1 rakaat, bisa setengah rakaat, karena masalah hati. Nah gitu, itu saya kira, ya kan? Begitu saya kira. Ya, saya kira itu. Nah jadi Quran juga sama, ya kan, sama biqadri ma yaqil, ya. Jadi bagaimana? Jadi tidak ghaflah. Memadukan banyak hal itu tidak mudah kecuali yang dimudahkan oleh Allah, dan dia selalu perhatian dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiarnya begitu, dan Allah memberikan pilihan-pilihan. Jadi muara segala amal soleh itu satu. Kamu di saat sholat ingat Allah enggak? Kalau tidak ingat berarti kamu setor absen namanya. Setor absen ke malaikat raqib, dan itulah pertanyaannya para ahli fikih, kamu sudah sholat apa belum? Sudah, jawabnya. Tapi kalau ahli tazkiyatun nafas tidak begitu pertanyaannya. Pertanyaannya, gimana sholatmu tadi? Nah coba, ini nggak bisa dijawab sudah apa belum. Jawabnya ada, nggak tahu, kayaknya ya biasa-biasa aja. Nah begitu. Jadi khusyuk dan tidaknya itu adalah basiratul qulub, yaitu penglihatan mata hati. Nah kalau catatan itu tukang absen, ya, absennya malaikat raqib dan malaikat atid. Tingkatkan spesial Anda berdasarkan perhatian Anda. Kita ingin dekat sama Allah, maka perhatian kita kepada Allah harus tinggi. Kita ingin dekat dengan Al-Quran, maka perhatian kita terhadap Al-Quran harus tinggi. Dan hadisnya sudah berulang kali disampaikan, jika hambaku ingat aku sendirian, di hatinya aku akan mengingatnya sendirian dan di dalam diriku. Jika dia mengingat di suatu majelis, maka aku akan mengingatnya
di majelis yang lebih baik dari majelis itu. Berarti apa? Al-muqarrabun. Al-muqarrabun itu para malaikat. Jadi ada majelis khusus para malaikat al-muqarrabun, dan ada di yamin Allah. Yamin itu di kanan Allah, dan kilta yadayhi yamin, dan di sekeliling Allah disebut yamin. Sangat dekat sekali secara penyebutan, tapi hakikatu al-qurbah, hakikat dekat adalah Allah yang maha tahu. Tapi dengan surga yang lain itu bahasanya kedip-kedip. Kedip itu apa? Jadi semua orang yang masuk surga, lalu nanti diperlihatkan oleh Allah ada tempat yang sangat tinggi dan sangat indah, sangat edi, sangat mulia. Lalu orang pada tanya, itu apaan ya Allah? Ada deh. Itu adalah orang-orang atau makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa enggak kita sampai al-muqarrabun? Bisa. Jawabnya, cuman satu ukurannya, seberapa dekat kamu dengan Allah. Jadi ukurannya itu, tidak semua amal itu mendekatkan ke Allah, tapi amal adalah media dan upaya untuk mendekatkan Allah. Nah, yang mendekatkan apa? Ingat kamu dan perhatianmu dengan Allah, itu yang mendekatkan. Jadi sholat adalah media, zikir adalah media, Quran adalah media, memberi salam, memberi senyum adalah media. Tapi kalau di saat melakukan kegiatan baik itu tidak dekat dengan Allah, maka tidak bisa mendekatkan. Nah, halo semuanya, nyambung ya? Orang-orang spesial yang hari ini pada berulang tahun, ya kan, berulang milad keluarga, mudah-mudahan semuanya didoakan. Tapi ingat, spesial itu tidak, spesial itu berkelas, ya kan? Spesial itu berkelas, tapi memang dekatnya di hati sulit untuk diukur karena tidak pakai kilometer dan juga tidak pakai ini. Hanya Allah yang Maha Tahu, dan hanya orang yang bersangkutan pun yang tahu. Subhanallah. Jadilah orang yang dekat secara amal, secara fisik, dan juga dekat secara hati dan juga perhatian. Ada orang yang seliwar-seliwar di sekeliling Rasulullah, tapi dia ahli neraka. Padahal seliwar-seliwar secara fisik itu dekat namanya. Surat Al-Furqan ayat yang ke-44. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Ya kan? Apakah kamu mengira jadi orang yang kebanyakan orang yang ada di sekeliling kamu itu mendengar dan memahami? Tidak. Yang ada mereka adalah binatang dan bahkan lebih. Nah, jadi masalah paham, perhatian dan kedekatan ini luar biasa, ya kan? Makanya kita disuruh baik dengan tetangga, disuruh baik dengan lingkungan, disuruh baik dengan kerabat. Itu sebetulnya adalah proyek, jadi kegiatan. Tapi hati itu belum tentu. Ini dekat tembok begini, ini kadang-kadang tidak dekat secara hati dan secara perhatian. Luar biasa dan ngeri banget. Jadi orang yang bertengkar dan bermusuhan dengan tetangga itu akan masuk neraka. Wa in shalla wa in shoma wa in hajja. Meskipun dia sholat, dia puasa, dan dia haji. Mohon maaf para tetangga, jadi kita sama sekali juga tidak ada rasa kebencian sama sekali terhadap tetangga. Bahkan kita amat sangat mencintai dan memuliakan. Cuman kadang mulut ini tidak mempunyai media untuk ketemu, karena kadang jadi tidak ketemu, ada yang kabur, melengos, dan seterusnya. Ini hal-hal kalau dilihat dari sisi hati ini luar biasa. Keluarga Allah Subhanahu wa taala, ahli Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah jadi Muharram. Jadi mudah-mudahan silahkan ambil ibadah, semuanya sunat, tidak ada yang fardu. Yang fardu adalah sholat 5 waktu, yang fardu adalah berbaik kepada orang, ya kan, lain, ya kan. Kalau semua ibadah, mau zikir, mau murojaah Quran, mau puasa,
hukumnya semuanya sunnah. Artinya kita harus perhatian, ya kan? Nah, yang berikutnya silahkan di cover satu dengan yang lainnya. Ada yang tidak mampu berpuasa karena sedang sakit atau sedang minum obat yang memang harus, maka di cover lah dengan yang lain. Ada satu hal yang sangat bisa mengcover semuanya dan tidak ada tandingannya, adalah menjamin hati ini selalu ingat Allah. Itu tidak mudah. Itu adalah pekerjaannya para malaikat dan para nabi dan rasul. Tapi kalau kita berusaha untuk itu, maka kita mendapatkan pahalanya nabi dan rasul. Salah satu athar mengatakan, di saat orang-orang sudah melupakan kebaikan, melupakan sunnah rasul, di saat dunia sudah rusak, semua orang cuman atharoh, egoisme dan memikirkan duit semuanya, lalu ada orang yang selalu ingat Allah, maka dia mempunyai pahala 70 nabi. Nah, Allahu Akbar, walillahilhamdu. Mudah-mudahan kita bisa memuliakan bulan Muharram ini sesuai yang dimudahkan Allah, dan itu pentingnya kesehatan. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jasmani dan rohani. Syifa, kesembuhan. Disembuhkan oleh Allah yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, keluarga besar Al-Haya, cabang, kolega, mitra, relasi dan jaringannya, begitu juga tetangga kita, bangsa kita semuanya, dan khususnya adalah masalah COVID-19 ini, dan dihilangkan rasa sakit yang ada di dalam tubuh kita dan penyakit. Walaysa dzalika bi'aziz, dan di sisi Allah itu tidak sulit, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala niat dan cita-cita, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnu nuhibbu fi ma ba'duna ba'd, kita mencintai satu dengan yang lainnya, dan setidaknya yang paling ringan adalah, dan semua bisa melakukan, adalah mendoakan saudaranya an zuhril ghaib, mendoakan saudaranya dari jauh dan tidak diminta, ya. Insyaallah kita doakan semuanya, dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah wabil khusus yang tadi sedang berhari mulia, berulang tahun, saya tidak bisa menyebutkan karena ada banyak orang, dan saya mencintai dan mendoakan semuanya insyaallah taala, dan berulang tahun, apa itu namanya, yang itu loh, yang berkeluarga itu apa itu, yang menikah ada ulang tahun lahir, ada ulang tahun milad, ya kan. Saya kira kata ulang tahun tidak ada, tapi mengatakan itu nggak usah sensitif, karena setiap hari ada ulang tahun, ada yang lahir, ada yang meninggal juga, ada yang mendapatkan kemuliaan. Insyaallah Allahumma akum, Allah bersama kalian semuanya, kasih sayangnya, anugerahnya, karunianya, kurnianya, ya kan. Jadi luar biasa insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Untuk semuanya insyaallah kita beristighfar kepada Allah, dan mudah-mudahan apa saja yang ada di kita berhubungan dengan Allah diampuni, dimaafkan oleh Allah, dan yang di antara kita insyaallah kita saling memaafkan, dan sehingga kita bersih di antara kita dan bersih bersama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan bersama hari ini, bersama keluarga, bersama kerjaannya,
dan bersama Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.